Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged nglampahi ibadah, kita saged nglampahi salat subuh kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ingkang mulya, injing menika kita bahas tentang kurban. Kurang 24 hari malih kita bakal ngelampahi hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Wonten beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan kurban. Ananging hadis menika sebagian ulama mengatakan hadis hasan dan kebanyakan ulama mengatakan hadis niku lemah. Di antaranya saking Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, ma amila adamiyun min amal, tidak ada amal yang dilakukan oleh anak Adam yauman nakhri ahabba ilallahi min ihraqidda, pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi menyembelih kurban. Innaha lata'ti yaumal qiyamati, karena sesungguhnya korban itu akan datang pada hari kiamat, bikuruniha wa as'ariha wa adlafiha, akan datang dengan tanduk-tanduknya, akan datang dengan bulu-bulunya, kuku-kukunya secara utuh. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa di hari raya kurban itu tidak ada satu amal pun yang paling dicintai oleh Allah melebihi amal mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Di hadis yang lain, ma tuqurriba ilallahi yauman nakhri bisai wa ahabbu ilallahi min ihraqidda. Tidak ada takorub atau mendekatkan diri kepada Allah di hari raya nakhar, hari raya korban, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah. Ini menunjukkan keutamaan menyembelih hewan korban. Di hadis yang lain, bikulli sya'aratin hasanah, tiap-tiap rambut hewan korban itu ada satu kebaikan. Jamaah ingkang mulya, di surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah daging-daging korban, darah-darah korban, walakin yanaluhu taqwa minkum,
Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari kalian. Hadis ini ada, ayat ini ada dua hal. Pertama, ayat ini meniadakan bahwa orang yang berkorban, sebenarnya yang sampai kepada Allah itu bukanlah daging atau darah korban, baik itu berupa unta, sapi atau kambing. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan di antara kalian. Maka menurut ayat ini, seseorang tidak boleh berkorban hanya gara-gara menginginkan jenis tertentu. Jadi misalkan ada orang, saya tidak mau korban kecuali dengan urunan sapi, nek gak urunan sapi kepala gak korban. Maka ayat ini mengingatkan kita bahwa yang sampai kepada Allah itu bukanlah daging dari jenis hewan korban tertentu. Demikian juga sebaliknya, kalau ada orang ngomong, saya tidak mau korban kecuali dengan kambing, kalau tidak ada kambing lebih baik tidak korban. Ayat ini mengingatkan bahwasanya Allah tidak mengutamakan jenis tertentu dari hewan korban, tetapi Allah mengutamakan semua jenis hewan korban yang didasari ketakwaan, yaitu perintah menyembelih korban. Yang kedua, di dalam ayat ini yang tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah-darah korban, yang sampai kepada Allah itu ketakwaan di antara kalian. Ayat ini menunjukkan bahwasanya di hari raya korban, ketakwaan terbesar yang sangat dicintai Allah yaitu dengan cara melalui daging dan darah-darah korban. Jadi tidak ada ketakwaan yang lebih dicintai oleh Allah di hari raya korban melebihi ketakwaan yang dirupakan dalam bentuk menyembelih hewan korban. Makanya dari ayat ini Syekh Utsaimin beliau mengatakan, lautu suddika biki matil udhiyah alfa maroh, seandainya disodakohkan seharga daging, seharga hewan korban 1000 kali lipat, ma ajza'at minal udhiyah, tidak akan bisa menandingi dengan menyembelih hewan korban. Jadi di hari raya korban, seandainya ada orang yang sodakoh, walaupun sodakohnya itu 1000 kali lipat dibanding harga korban, kalau misalkan urunan itu 3,5 juta, 1000 kali lipat berarti 3,5 miliar. Jadi seandainya ada orang yang sodakoh 3,5 miliar, itu tidak bisa menandingi pahala menyembelih hewan kurban walaupun seharga 3,5 juta. Jamaah ingkang minulya, di samping menyembelih hewan korban amalan yang paling dicintai oleh Allah, lebih-lebih menyembelih itu bertepatan di 10 awal bulan Zulhijjah, yaitu tepatnya tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Itu ada keutamaan tersendiri dibanding disembelih tanggal 11, 12 dan 13. Karena di hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dianggap sahih oleh Albani, Rasulullah dawuh, ma min ayyam al amalu sholihu fihinna akhabu ilallahi min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari dalam 1 tahun
di mana amal solih dilampahi di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah yang dilakukan di luar 10 awal bulan Zulhijjah tidak bisa menandingi amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah? Maka jawab Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah pun tidak bisa menandingi amal solih yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Illa rajulun, kecuali, jadi ada amalan yang bisa menyamai, yaitu rajulun kharaja binafsihi wa malihi, seseorang yang berjihad membawa jiwa raganya dan semua hartanya. Jadi hartanya semuanya dibawa untuk perang, falam yarji min dzalika bisai, tapi tidak ada sedikit pun yang kembali ke rumah. Orangnya tidak kembali ke rumah karena meninggal, hartanya juga tidak kembali ke rumah karena dirampas orang kafir, maka itu baru bisa menyamai amal yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Jamaah engkang mulia, sehingga para ulama niku mengatakan, jadi Imam Abu Hanifah beliau mengatakan bahwasanya kurban itu hukumnya wajib bagi tiang engkang mampu berdasarkan hadis Rasulullah, mangkana lahu sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan tapi piyambake boten korban, fala yaqrabanna musallana, maka sungguh benar-benar dia tidak boleh mendekati tempat sholat kami, tidak boleh mendekati musola masjid. Maka menurut Imam Abu Hanifah, juga Ibnu Taimiyah, juga Syekh Utsaimin, orang yang mampu korban banjur tidak korban, diancam tidak boleh mendekati masjid atau musola, ini pasti ancaman ini berkenaan dengan perintah yang wajib. Tetapi jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat bila korban itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat kuat bagi orang yang mampu. Siapa orang yang mampu menurut Imam Syafi'i? Yaitu orang yang mempunyai kemampuan membeli hewan korban dan tidak terganggu kebutuhan pokoknya selama 4 hari. Jadi punya uang lebih untuk membeli hewan korban, dan ketika uang ini digunakan untuk korban tidak terganggu kebutuhan yang pokok selama 4 hari. Jamaah ingkang mulya, pramila monggo kula lan panjenengan sedaya niki kesempatan 1 tahun hanya sekali, dereng mesti tahun depan kita bakal menangi dapat berkorban. Maka menawi kita saat menika gadah kemampuan, monggo kita berkorban, karena keutamaan yang luar biasa di dalam penyembelihan hewan kurban. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.